Dari pulau-pulau kecil hingga kota-kota raksasa yang membentang puluhan mil, kamu akan melihat tempat-tempat terpadat di bumi. Ini akan membuatmu mempertanyakan batasan dari hal yang mustahil. Sejauh mana orang-orang siap untuk pergi dalam mencari kehidupan lebih baik atau hanya untuk bertahan hidup? Daftar tempat-tempat ini meliputi Hong Kong dan Maladewa, kota Tanta di Mesir, dan pulau kecil di Danau Victoria di Afrika. Ayo cari tahu lebih jauh tentang bagaimana orang-orang bisa hidup di sana. Hong Kong memiliki populasi resmi 7,5 juta jiwa dan jumlah ini diperkirakan akan mencapai 8,5 juta jiwa pada tahun 2041. Kepadatan penduduk kota ini lebih dari 18.000 orang per 2,5 km persegi. Meski angka kelahirannya cukup rendah, populasi Hong Kong terus meningkat. Paradoks ini memiliki penjelasan. Banyak orang berimigrasi ke Hong Kong setiap saat karena banyaknya peluang yang ditawarkan kota ini, seperti berbagai pekerjaan. Harga tanah di kota ini sangat tinggi. Ini salah satu alasan utama pembangunan rumah pangsa. Orang-orang dengan pendapatan rendah dan menengah hanya mampu tinggal di gedung-gedung tinggi, dan Hong Kong memiliki lebih dari 9.000 gedung tinggi. Ditambah lagi, ada lebih dari 300 gedung yang tingginya lebih dari 150 meter. Jumlah ini lebih banyak dari New York, Shanghai, dan Dubai. Pertumbuhan luar biasa Hong Kong sebagai salah satu kota tertinggi di dunia sangat berkaitan dengan perencanaan kota yang luar biasa. Di saat yang sama, harga rumah di wilayah ini sangat mahal. Harga rata-rata rumah di sini 18 kali lipat rata-rata pendapatan tahunan. Itulah alasan kenapa penduduk yang kurang mampu tinggal di coffin house. Ini sebutan untuk apartemen yang lebih kecil daripada tempat parkir standar di Amerika Serikat. Ambil contoh Quarry Bay, misalnya, lingkungan padat di Hong Kong Timur dan gedung monsternya. Sebenarnya ini bukan satu bangunan, melainkan 5 bangunan yang saling terhubung. Ada lebih dari 2.200 unit di 5 blok ini dan kabarnya dihuni oleh sekitar 10.000 orang. Terlepas dari tempat tinggal sempit yang harus dihadapi sebagian besar penduduk Hong Kong, kota ini juga menjadi rumah bagi beberapa puluh miliarder. Lihatlah, ini setengah lapangan sepak bola, dan itu sepertiga dari rumah Bill Gates. Contoh lain untukmu, 2/5 dari Gedung Putih. Ini bukan angka acak, ini wilayah Pulau Migingo, yang terletak di Danau Victoria antara Kenya dan Uganda. Lebih dari 100 orang tinggal di sebidang tanah kecil ini. Atap logam itu membuat pulau ini terlihat seperti kura-kura besar yang mengambang di atas air ya. Sayangnya karena ukuran pulau yang kecil, hampir tidak ada vegetasi di sana. Sebagian besar permukaan pulau dipenuhi bebatuan, kecuali area kecil ini, yang ditumbuhi rumput dan tidak lebih dari 5 semak belukar. Pulau ini tempatnya ikan dan memancing. Landing point berubah menjadi pasar ikan setiap hari pada siang hari. Perdagangan tidak berlangsung lama, biasanya selesai pukul 14 saat perahu berangkat. Penduduk pulau ini hanya punya ikan. Jadi setiap pagi mereka mendapat pasokan penting dari Kenya. Itulah sebabnya kamu bisa membeli semua yang dibutuhkan di toko-toko lokal, dari makanan hingga peralatan memancing. Penduduk pulau ini tidak hanya menangkap ikan, tapi juga membersihkannya di atas bebatuan, lalu menggoreng dan menyantapnya di kafe-kafe. Ya, ada sekitar 13 kafe dan bar di pulau-pulau ini, di mana orang-orang makan, bermain dadu, dan memasak ugali, hidangan khas dari tepung jagung. Kembali ke kota raksasa dan jalanan sibuk. Selamat datang di kota Shenzhen, kota terpadat di Tiongkok. Kota ini menjadi rumah bagi sekitar 17,5 juta orang. Dengan banyaknya penduduk, kota ini menghadapi banyak tantangan, seperti sekolah dan pantai yang penuh sesak. Bicara soal pantai, beberapa daerah bahkan menerapkan sistem pemesanan tempat untuk mengelola keramaian pantai. Hal paling mencengangkan dari megapolis ini adalah kota ini berkembang menjadi sebesar sekarang hanya dalam waktu sekitar 40 tahun. Dulunya kota ini adalah desa nelayan, tapi kemudian berkat dukungan pemerintah dan kedekatannya dengan Hong Kong, kota ini berubah menjadi pusat finansial dan ekonomi yang ramai. Saat ini, kota ini berstatus sebagai salah satu pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia bersama dengan Shanghai dan Singapura. Shenzhen juga memiliki pertumbuhan jutawan tercepat selama 10 tahun terakhir, yaitu 140%. Peningkatan ini jauh lebih besar daripada kota-kota tingkat pertama lainnya di Tiongkok, termasuk Beijing dan Shanghai.
Îlet Abreu adalah pulau di Karibia yang menjadi bagian dari Haiti dan merupakan salah satu pulau terpadat di dunia. Sekitar 500 orang yang tinggal di sana berbagi area seluas 4.000 meter persegi. Kamu mungkin berpikir ini hanyalah desa nelayan biasa, tapi Îlet Abreu lebih mirip sebuah pabrik. Begitu menginjakan kaki di pulau ini, kamu akan langsung melihat banyak gang menyerupai labirin. Telusuri gang-gang itu, berjalan melewati gubuk-gubuk beratap jerami dan terpal, lalu kamu akan sampai di pusat kota. Landmark utamanya adalah 2 bangunan beton dan salah satunya adalah toko. Di tengah-tengahnya ada alun-alun kota sederhana yang dilengkapi 2 lampu jalan bertenaga surya. Yang satu sudah tua dan tidak lagi digunakan, dan satunya lagi masih baru. Di pulau ini, jumlah pria lebih banyak daripada wanita dan anak-anak. Banyak orang pergi memancing di siang hari. Cakrawala yang mengelilingi pulau ini dihiasi dengan layar dan perahu kecil. Sisanya tinggal di pulau, melakukan pekerjaan lain seperti memperbaiki perahu, jaring, dan perangkap, dan menyiapkan bertonton ikan untuk dikirim ke Haiti dan tempat-tempat lain. Sedangkan anak-anak menghabiskan hari-harinya dengan berenang. Tujuan terakhir kita adalah kota Tanta di Mesir, yang juga salah satu tempat terpadat di dunia. Kota ini memiliki sekitar 70.000 orang per 2,5 km persegi. Sebagai perbandingan, di New York ada hampir 30.000 orang per 2,5 km persegi. Kota ini terletak di antara Kairo dan Alexandria. Kota ini memiliki perkebunan kapas yang besar dan pada tahun 1856, kota ini menjadi tempat pemberhentian jaringan kereta api. Sebagian besar untuk mengekspor kapas yang tumbuh di daerah ini ke Eropa. Dan meskipun area di sekitar Tanta sebagian besar adalah ladang, pemukiman ini berubah menjadi kota yang besar dan ramai. Pada akhir Oktober, kota ini menjadi pusat perayaan panen kapas. 3 juta orang datang dari seluruh delta dan bagian lain dari dunia Arab untuk perayaan 8 hari yang penuh warna. Tanta terkenal akan permen manisnya yang terbuat dari gelatin, kelapa, wijen, kacang tanah, dan kacang Arab. Banyak permen ini dijual selama festival ketika banyak orang Mesir mengunjungi kota ini. Tidak heran permen ini sudah dianggap sebagai makanan lezat sejak tahun 1800-an. Tanta juga memiliki banyak pabrik pengolahan kapas dan industri tekstil. Ditambah lagi, Tanta merupakan kota universitas. Universitas Tanta didirikan pada tahun 1972. Male, ibu kota Maladewa, memiliki populasi lebih dari 200.000 orang. Itu berarti 49.000 orang per 2,5 km persegi. 80% daratannya berada sekitar 1,2 meter di atas permukaan laut, yang berarti jika sebagian pulau tenggelam, penduduknya harus pindah. Sebuah pulau buatan untuk mengelola sampah sudah nyaris tak bisa menampung lagi. Pada tahun 1997, Hulhu Male, sebuah pulau buatan lainnya, dibangun untuk mengurangi tekanan populasi yang dramatis. Saat ini pulau ini sudah berkembang seperti Male. Maladewa terdiri dari lebih dari 1.000 pulau yang membentang sepanjang 805 km. Semuanya adalah pulau-pulau karang, tumbuh di sekitar pinggiran gunung berapi bawah laut prasejarah. Hanya 188 pulau yang berpenghuni, tapi kebanyakan dihuni kurang dari 1.000 penduduk. Semakin banyak orang Maladewa yang meninggalkan kehidupan pulau dan pindah ke ibu kota. Tapi Male sudah sangat terdesak oleh batas-batas permukiman manusia. Jika lebih banyak orang pindah ke sana, struktur fisiknya harus sepenuhnya diubah. Pihak berwenang sudah mengelilingi Male dengan jembatan laut dan pulau-pulau buatan yang penuh dengan rumah-rumah.